Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar pagi ini? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah mau menonton video rekaman ini, video pembelajaran rekaman ini. Saya mohon maaf bahwa pada hari ini saya tidak bisa mengajar langsung karena saya harus di luar kota, ya. Akan tetapi pada hari ini kita akan tetap lanjutkan perkuliahan melalui video rekaman ini yang sudah saya rekamkan sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai surat dakwaan. Bagaimana proses dakwaan itu adalah kesimpulan dari hasil penyidikan, ya. Bagaimana kita, ya, berdasarkan hasil penyidikan, kita bisa mengetahui apa saja yang sudah didapatkan, baik alat bukti, baik tersangka, baik unsur-unsur tindak pidananya yang diolah dalam bentuk surat dakwaan. Surat dakwaan ini kemudian diformulasikan oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk surat dakwaan dengan mengkaitkannya antara fakta dan unsur-unsur tindak pidana. Dan kemudian dengan surat dakwaan ini kemudian dilimpahkanlah perkara tersebut ke pengadilan dengan permintaan supaya dilakukan pemeriksaan dan diputus. Nah, baik Bapak Ibu, dalam sidang yang pertama itu adalah pembacaan surat dakwaan. Sebagaimana kita sudah ketahui, ada syarat surat dakwaan adalah berupa syarat material dan syarat formil. Nah, Bapak Ibu, setelah surat dakwaan dibacakan dan proses jawab menjawab sudah berjalan ya di pengadilan, maka selanjutnya bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah mengenai bagaimana membuktikan isi dakwaan tersebut. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketahui sebagaimana kita ketahui bahwa jaksa itu harus membuktikan apa yang dia dakwakan dalam surat dakwaan. Sebaliknya nanti pihak penasihat hukum ataupun terdakwa ya juga harus membuktikan atau membantah apa yang sudah dituduhkan kepada dirinya. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung saja. Sebelum kita bahas mengenai detail mengenai dakwa, mengenai pembuktian, alat bukti dan sebagainya, kita akan mendiskusikan dulu atau memahami lebih dulu mengenai apa itu pembuktian. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara membuktikan berarti secara harafiah, secara pengertian umumnya, ya kita akan mudah memahami bahwa pembuktian itu adalah suatu perbuatan untuk meyakinkan seorang atau pihak lain tentang apa yang dikatakan atau apa yang didalilkan. Ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, yang edisi kelima, bahwa pembuktian secara gramatikal itu berarti adalah proses, cara, perbuatan membuktikan, ya, kemudian usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam pengadilan. Nah, menurut Yahya Harahap, pembuktian itu adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Bapak Ibu masih ingat bahwa di dalam hukum acara pidana, ya hukum pidana itu kita mencari namanya kebenaran material, ya kebenaran yang dalam arti kebenaran yang sebenar-benarnya, sepenuhnya. Bukan seperti kebenaran formil yang dalam hukum acara perdata, yaitu kebenaran dalam arti secara formalitas sudah memenuhi syarat. Nah, untuk Yahya Harahap, pembuktian di sini kita itu tugasnya adalah mencari apa? Mencari kebenaran material, ya, atau material warhead. Nah, ini harus berdasarkan alat-alat bukti, ya, yang ditentukan secara limitatif, ya, secara terbatas. Nah, ini diatur di pasal 184 KUHP. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, di pasal 184 KUHP itu menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana itu yang terdiri dari yang pertama adalah keterangan saksi, ya, keterangan saksi. Yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah surat, keempat itu adalah petunjuk, dan kelima adalah keterangan terdakwa. Ya, nah ini adalah
alat bukti yang diatur secara sistematis atau berurutan di dalam pasal 18 KUHP. Nah, ini menurut Yaya Rahab membuktikan itu dibatasi bahwa yang dibuktikan ya berdasarkan limitatif tadi pasal 184. Tidak boleh di luar itu. Ya, alat bukti yang digunakan. Nah, Andi Hamzah memberi pengertian bahwa pembuktian itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hukum acara pidana. Dalam rangka mencari kebenaran material, kenapa ini penting? Karena ini untuk menentukan ya bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Ya. Nah, Sudikno Martokusumo juga berpendapat bahwa ini memberi dasar-dasar yang cukup. Membuktikan itu memberikan dasar yang cukup bagi hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan kepastian tentang suatu kebenaran peristiwa yang diajukan atau yang dituduhkan. Ya, misalkan jaksa penuntut umum menuduhkan bahwa si pelaku telah melakukan pembunuhan. Nah, dengan pembuktian ini maka akan memberikan kepastian. Benar nggak pembunuhannya terjadi? Benar nggak tindak pidananya ada? Dan siapa pelakunya? Ya. Nah, ini tentang membuktikan. Ya. Subukti juga berpendapat bahwa gini, membuktikan itu sebenarnya bicara bagaimana meyakinkan hakim tentang kebenaran atau kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Ya. Jadi hakim memeriksa dan menetapkan dalil-dalil mana yang benar dan dalil-dalil mana yang tidak benar. Ya. Nah, dalam hukum acara pidana dasar penentuannya adalah berdasarkan keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari alat bukti, dibatasi pada alat bukti, limitatif menurut Yaya Rahab ya. Hampir senada dengan subukti. Jadi ini secara limitatif ya. Artinya tidak bisa di luar pasal 184 atau tidak bisa di luar alat bukti yang sudah ditentukan ya. Nah, nanti kita akan lihat ada perkembangan alat bukti selain 5 alat bukti yang diatur di pasal 184, ada alat bukti yang lainnya. Ya, ini penting karena terkait dengan perkembangan zaman. Nah, kalau bisa kita simpulkan, ya, pembuktian itu adalah pertama, itu adalah usaha bagaimana meyakinkan hakim. Ini penting karena kebenaran material itu adalah bicara meyakinkan hakim. Nah, dalam rangka mencari kebenaran material ya atau material warhead. Nah, guna menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa yang dihadapkan di pengadilan. Nah, ini didasarkan misalkan alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif menurut pasal 184 KUHP. Ya, dan pembuktian ini prosesnya, caranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Supaya apa? Undang-undang ini maksudnya KUHP ya. Supaya apa? Ada namanya Rechtszoon Secret atau mencegah adanya ketidakpastian hukum atau mencegah adanya Willekeur ya, kesewenang-wenangan dari hakim dalam menentukan. Karena ini bicara meyakinkan hakim. Kalau hakim bersifat subjektif ya, dia bisa saja dia melakukan banyak hal ya. Artinya dia bisa memberikan penilaian-penilaian subjektif. Nah, ini kan berbahaya, makanya dibatasi secara limitatif dengan alat bukti yang diatur dalam KUHP. Ini penting. Nanti kita lihat bagaimana hakim dibatasi betul dengan KUHP ya. Baik, Bapak Ibu, jikalau di sini sampai sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya mohon maaf saya tidak bisa menjawab secara langsung. Mungkin di pertemuan berikutnya Bapak Ibu bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi hari ini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi bicara dalil-dalil atau kebenaran atau peristiwa yang perlu dibuktikan, sebaliknya ada juga yang tidak perlu dibuktikan, ya Bapak Ibu. Ada yang tidak perlu dibuktikan, misalkan mengenai hal-hal yang sudah diketahui umum, notorious atau generally known, ya hal-hal yang umum. Nah, pasal 184 ayat 2 KUHP membenarkan ini. Ya, jadi aplikasinya bagaimana? Nah, ini caranya adalah hal-hal yang sudah diketahui umum, ya, yang dianggap sebagai fakta atau sebagai kenyataan.
Ini dalam rangka membuktikan kesalahan terdakwa. Tetapi ini juga harus mendapat atau didukung oleh alat bukti yang lainnya. Contoh, misalkan takaran miras tertentu dapat memabukkan. Nah, di sini orang sudah secara umum sudah tahu kalau misalkan ada minum bir, ya kita minum bir 1 botol tentu tidak akan mabuk, ya karena bir cuma sekitar berapa 3,5 atau 4% kadar alkoholnya. Tapi kalau Anda minum alkohol yang kadarnya sampai 20%, ya sebotol aja mungkin yang kalau yang nggak biasa sudah merah mukanya gitu ya, bawahnya berat kepalanya ya, atau kurang ya, atau bisa lebih gitu ya. Ya kalau minum 1 botol bir bintang misalkan ya, atau angker bir mungkin tidak akan mabuk. Tapi kalau begitu Anda sudah bicara tentang misalkan, oh ya minum birnya sampai berbotol-botol, nah jadi ada kemungkinan mabuknya besar dibandingkan dengan 1 botol. Nah itu takaran umum. Ya, misalkan diketahui fakta hal yang tidak perlu dibuktikan bahwa oh pada bulan katakanlah bulan Januari 2021 ya Indonesia mengalami banjir besar. Jakarta lumpuh. Nah, ini tidak perlu dibuktikan lagi. Ya, oh ini fenomena alam harus begini-begini. Oh nggak perlu. Jadi ini fakta yang sudah diketahui umum. Semua orang sudah tahu tanpa perlu dibuktikan, termasuk hakim. Ya, atau alat bukti lain seperti keterangan saksi. Ya, nah ini harus didukung oleh alat bukti lain. Ya, misalkan, oh ya, tadi saya ambil contoh misalkan katakanlah miras. Oh ya minum miras itu tidak mabuk. Nah kita tanya misalkan ke kedokteran. Kita datangkan ahli, alat bukti lain keterangan ahli berupa dokter. Menurut dokter minuman yang dapat memabukkan itu sampai berapa persen alkohol yang dapat memabukkan atau berapa botol harus diminum supaya bisa mabuk. Nah ini mungkin bagi kita yang pengalaman mengerti, tapi secara medis harus ditentukan. Nah, jadi perlu didukung keterangan ahli misalkan. Nah, ya. Nah, ini contoh didukung dengan alat bukti yang lainnya, ya. Nah, tapi kalau misalkan hal ini umum nggak perlu dibuktikan lagi lebih lanjut. Kayak tadi saya bilang misalkan, oh ya, mulai Maret 2020 Indonesia diberlakukan lockdown karena pandemi Covid. Itu fakta, tidak perlu tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, ya. Tidak perlu sampai ditunjukkan bahwa oh karena pandemi maka terpaksa kami tidak bisa bekerja di PHK, akhirnya kami mencuri gitu. Oh, tidak perlu dibuktikan pandeminya, sudah jelas. Fakta, tidak perlu sampai tunjukin SK atau misalkan saya lupa itu pakai peraturan pemerintah kalau tidak salah ya. Atau perpres ya atau apa ya, menyatakan diri bahwa sebagai pandemi, kondisi pandemi. Dan diberlakukan lockdown ya, pembatasan berskala besar. Nah, ini hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Kemudian mengenai kalau tadi bicara tentang hal yang umum, nah sekarang kita bicara yang mendasar dulu yang penting Bapak Ibu, yaitu mengenai teori pembuktian atau sistem pembuktian. Nah, dari segi sejarah ya, dari segi sejarah itu dari negara-negara Anglo-Saxon ya dengan menggunakan sistem juri ya, Anglo-Saxon itu Inggris dan yang lain-lainnya ya, dia sistemnya juri dan anggota juri umumnya adalah orang-orang yang awam. Orang awam ini artinya begini, orang masyarakat biasa, ya. Nah, juri di sini memutuskan bersalah atau tidak bersalah si tertuduh, ya. Si tertuduh ditentukan bersalah atau tidak bersalah. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sorry, cepat terputus. Oke, baik. Nah, di sistem Anglo-Saxon ini juri adalah orang yang awam, artinya awam berarti orang biasa saja. Profesinya dari berbagai macam, kemudian yang dianggap baik lah, sehingga dia punya kriteria khusus tertentu sehingga dapat menjadi anggota juri. Kenapa? Hal ini karena Anglo-Saxon itu kan berpandangan bahwa ya masyarakat lah yang harus mengadili sebenarnya. Hakim di sana hanya memutuskan tentang hukumnya saja. Ya, di dalam pembuktian di sistem di negara Anglo-Saxon ini sistem pembuktiannya dengan juri ini adalah berlarut-larut dan tergantung dari argumentasi hukum dari jaksa penuntut umum ya atau si penasihat hukum. Tugas hakim itu hanya menentukan, oh kalau bersalah oke, hukumannya sekian. Ya, sentencing ya. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi ini gambaran karena dipengaruhi oleh sistem negaranya ya. Nah, lain lagi dengan Eropa kontinental. Di sini sistemnya adalah full hakim, ya.
Hakim adalah seorang sarjana hukum, punya keahlian di bidang hukum, dan dia menilai alat bukti. Ya, dia harus bisa meyakinkan dirinya apakah terdakwa yang duduk di depan dia itu apakah bersalah atau tidak. Jadi tugas hakim adalah menilai bukti, menilai fakta, apakah itu fakta atau tidak, menilai dalilnya, ya, dan kemudian menjatuhkan pidananya. Nah, ini berbeda dengan Anglo-Saxon. Yang menjatuhkan pidana adalah pidana, maksudnya bersalah atau tidak bersalahnya adalah juri. Kalau di Eropa kontinental, ya hakimnya yang menentukan, ya. Nah, kemudian yang menjatuhkan putusannya sama, baik Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon sama, hakim yang memutuskan apakah pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan berapa lama. Itulah tugas hakim. Jadi kedua tipe negara ini sama. Nah, berangkat dari dua sistem hukum tersebut, ya ada ada beberapa teori tentang pembuktian. Yang pertama, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Ya, positive fatal-based theory. Nah, pemahaman dari teori ini ya sederhananya adalah pembuktian itu hanya berdasarkan undang-undang semata. Ya. Jadi perbuatan pidana apabila sudah terbukti berdasarkan alat bukti menurut undang-undang itu cukup. Ya, berdasarkan alat bukti yang ada. Jadi tidak perlu lagi namanya keyakinan hakim. Misalkan berdasarkan keterangan saksi ini bahwa betul dia melihat si terdakwa adalah pelakunya. Dia keluar dari rumah tempat tinggal korban. Yang tidak lama kemudian korban ditemukan meninggal. Nah, itu jelas, ya. Nah, hakim tidak diperlukan lagi keyakinannya. Bisa saja dengan alat-alat bukti yang ada, ternyata hakim masih ragu, ya. Tapi kalau yang menganut sistem ini, ya, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, maka biarpun hakim ragu, tapi kalau syarat terpenuhi secara formil, undang-undang alat bukti yang terpenuhi ada gitu ya. Nah, maka itu bisa dijatuhi pidana biarpun hakimnya ragu sebenarnya. Makanya disebut pembuktian formil atau formil based theory. Ya. Nah, jadi kalau dulu kan ada anggapan bahwa hakim adalah corong undang-undang. Ya kayak ginilah konsepnya, sistem pembuktiannya. Hakim adalah corong undang-undang. Jadi secara positif atau formil, pembuktian formil. Pembuktian yang kedua adalah pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, conviction in time. Ya, jadi ini bedanya dia butuh keyakinan hakim, bahkan mengutamakan keyakinan hakim. Ya, jadi dimungkinkan ya ceritanya nih kalau dalam persidangan ternyata alat-alat buktinya itu sebenarnya misalkan alat bukti minimal 5, tapi yang baru dihadirkan misalkan baru 1. Biarpun tanpa berdasarkan alat bukti berdasarkan undang-undang, kalau hakimnya udah yakin boleh jatuh pidana. Ya. Nah, ini sistem yang berdasarkan keyakinan. Ya, di Indonesia dulu pernah diberlakukan ini dalam pengadilan distrik dan kabupaten. Jadi hakim ya dia punya independen, kebebasan yang bisa menyebut apa saja menjadi dasar keyakinannya. Bisa saja misalkan, oh iya, berdasarkan paranormal yang saya tanyain bahwa si pelaku memang yang mencuri. Nah, dia yakin ke atas keterangan si dukun, si paranormal. Boleh, karena ini berdasarkan conviction in time. Ya, jadi pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Nah, ini negatifnya adalah keyakinannya terlalu besar, terlalu pede hakim yakin gitu ya. Jadi sekarang subjektivitas hakim itu sangat sulit diawasi. Sangat sulit diawasi maksudnya bagaimana? Ya, apakah betul dia nanya dukun? Dan dukunnya berkata demikian, mana tahu dukun yang bilang bukan dia pelakunya. Nah, kita kan nggak bisa membuktikan. Nah, ini makanya dibilang keyakinan hakim saja semata. Alat bukti menurut undang-undang dikesampingkan. Ya, tidak perlu datangin keterangan ahli dukun atau paranormal ya. Pokoknya hakim udah yakin cukup. Nah, ini kasarnya begitu ya. Nah, ini terlalu besar. Nah, ini juga tidak pas, tapi ini pernah diterapkan di Indonesia dulu. Pada zamannya masih Belanda ya. Nah, yang ketiga adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. La conviction rationale ya. Jadi keyakinan, tapi dia harus pakai alasan yang masuk akal, yang reasonable, yang masuk akal ya. Nah, jadi keyakinan hakim plus alasan-alasan yang jelas dan logis dapat diterima. Keyakinan hakim harus bisa dibatasi dengan alasan-alasan dan alasan tersebut harus bisa diterima. Jadi dua ya.
keyakinan hakim, keyakinan hakim plus alasan-alasan. Jadi alasan reason, lalu alasan tersebut harus dapat diterima, reasonable. Jadi 2. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan sistem pembuktian conviction in time, keyakinan hakim yang sebebas-bebasnya, ini jelas beda. Ya, kalau yang conviction in time itu keyakinan hakim tok luas, ya. Nah, kalau la conviction atau alasan yang logis itu hakim yakin, tapi harus disertai alasan yang reasonable. Ya, jadi bersalah atau tidak bersalahnya berdasarkan keyakinan hakim dan dasar-dasar yang reasonable, alasan yang logis yang bisa diterima oleh umum. Ya, jadi nggak mungkin misalkan ada terjadi pembunuhan terus hakim menilai, oh ya saya yakin nih berdasarkan paranormal yang hebat bahwa pelakunya adalah terdakwa. Oh nggak bisa begitu. Mana buktinya? Harus ada bukti, ya. Buktinya apa? Alasan-alasan yang logis, ya. Nah ini sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas yang logis, atas alasan yang logis. Nah Bapak Ibu, yang keempat adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Tadi ada undang-undang secara positif. Nah ini negatif Vettelke-Stalsel. Nah pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara terbatas oleh undang-undang dan berdasarkan keyakinan hakim. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan adalah perpaduan antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis, alasan yang logis tadi. Ini gabungan. Ya, nah ini lebih bertanggung jawab karena diawasi. Selain dibatasi oleh undang-undang, ya jadi ada keyakinan hakim, tapi keyakinan hakim itu dibatasi oleh alat bukti. Artinya hakim harus yakin kalau si terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Tidak boleh di luar undang-undang. Ya, artinya apa? Hakim nggak bisa sebagai corong undang-undang aja, tapi juga harus dia punya keyakinan hakim. Tidak cuma keyakinan sebebas-bebasnya, tapi dia dikunci, dilimitatifkan, disyaratkan dengan alat-alat bukti. Nah, kalau dilihat dari sini, ya, yang manakah yang kita anut di Indonesia? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di pasal 183 KUHP, dinyatakan demikian. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, maksudnya hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Nah ini adalah gabungan. 183. Ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti plus keyakinan hakim. Nah ini sebenarnya adalah teori pembuktian undang-undang berdasarkan secara negatif. Inilah yang dianut. Karena dari sini dilihat ada kesalahan terbukti dengan sekurangnya 2 alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Kedua, atas keterbuktian tersebut berdasarkan minimal atau sekurang-kurangnya 2 alat bukti si hakim yakin bahwa pelakunya memang si terdakwa. Ya. Jadi jelas, lugas dan tegas, ya Bapak Ibu. Nah, memang inilah yang sebenarnya kita anut. Ya. Nah, contoh berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan yang ahli yang sah, hakim menjadi yakin terjadinya pencurian. Dan pencurian itu dilakukan terdakwa. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa memang KUHP Indonesia itu mengandung sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Negatif Vettelke-Stalsel. Bisa dilihat di pasal 183 KUHP. 183 KUHP. Ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, inilah kenapa alasan pembuktian kita adalah negatif Vettelke-Stalsel. Ya, dasarnya adalah 183 KUHP. Nah, kita udah bicara nih tentang namanya teori pembuktian. Kemudian pandangan-pandangan para pendapat, ya, sistem pembuktian. Nah, sekarang kita akan bicara apa sih alat bukti itu, ya. Oh, ada tambahan sedikit dari Wiryono Projodikoro. Menurut Wiryono Projodikoro, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif itu harus dipertahankan. Ya, beliau bilang ini nggak boleh dirubah. Kenapa? Alasannya pertama adalah sudah layak bahwa adanya keyakinan hakim tentang kebersalahan terdakwa untuk bisa menjadi alasan penjatuhan pidana. Supaya hakim yang terpaksa menjatuhkan
supaya tidak ada hakim yang terpaksa menjatuhkan pidana, sedangkan dirinya tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan ada semacam adagium bahwa di dalam hukum lebih baik hakim membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menjatuhkan pidana atau memidana satu orang yang tidak bersalah. Lebih baik nih dibebasin penjahat-penjahat yang benar-benar yang melakukan kejahatan yang banyak, dilepasin orang banyak itu, dilepaskan terdakwa yang bersalah daripada dia memenjarakan orang yang tidak bersalah. Ya, makanya supaya hakim punya pedoman 183 itu jelas. Ya, jadi dia menentukan salah atau tidak salahnya tergantung keyakinan hakim. Biarpun memenuhi alat bukti, tapi kalau dia nggak yakin, kalau dia tidak yakin, maka dia tidak usah mempidana. Ya, ini penting. Makanya bahasa putusan selalu dibilang bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama ini bersalah secara sah dan meyakinkan. Ingat Bapak Ibu, secara sah dan meyakinkan. Makanya harus ada kata meyakinkan. Kalau nggak ada meyakinkan, berarti hakimnya nggak yakin. Lo bunyi pasal lo itu. Ya, kalau dia nggak yakin, mendingan dia bebasin aja. Atau dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, dari awal. Misalkan dapat eksepsi tentang dakwaannya cacat atau dia batal demi hukum, ya, mending jelas dinyatakan demikian. Nah, yang kedua menurut Wiryono alasannya adalah lebih berfaedah kalau misalkan ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, supaya ada patokan-patokan bagi hakim untuk yang diikuti dalam melakukan peradilan. Jangan keyakinan sesuka-sukanya, ya. Jadi keyakinannya sama gitu loh antara hakim ketua dengan hakim anggota yang di kiri kanannya. Biar harus bulat sebenarnya suaranya. Ya, tetapi tidak tertutup juga ada namanya dissenting opinion. Jadi ada pendapat hukum yang berbeda dari hakim yang lain, ya. Meskipun putusannya bersalah, tapi misalkan ada satu hakim yang memutuskan bahwa si terdakwa tidak bersalah. Itu harus dicatat dalam putusan sebagai dissenting opinion, ya. Ini penting demi menjamin independensi hakim. Biarpun hakim bentuknya bertiga, tapi kalau yang satu mau berbeda, dia nggak yakin bahwa ini harus dibebaskan. Nah, itu dicatat dalam berita acara pengadilan dan disebutkan dalam putusan. Ya, ini asas pengadilan sebenarnya. Artinya hakim baik perdata, pidana, MK, MA juga demikian. Ya. Nah, ini menurut alasan Wiryono Pujodikoro. Jadi ada batasannya. Ya, secara hukum jelas. Ya. Tidak ada jadi persoalan. Jadi hakim kalau memutuskan, dia harus yakin betul bahwa si terdakwa adalah pelakunya. Nah sekarang kita bicara alat bukti. Ya, di dalam dasar hukumnya dalam pasal 184 KUHP, ya, alat bukti itu secara gramatikal, ya, secara tata bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, hal atau benda yang digunakan sebagai bukti dalam suatu perkara. Ya. Nah, macamnya adalah, ini urut-urutannya, pertama ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah Bapak Ibu, penyusunan alat bukti ini adalah sebenarnya sistematika atau tata urutan. Jadi yang paling utama biasanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, lalu terakhir diikuti oleh keterangan terdakwa. Nah artinya apa? Kenapa keterangan terdakwa di paling bawah? Kalau di kita kan sistemnya adalah terdakwa sebagai posisi yang sama dengan penuntut umum. Ya, jadi biarpun dia mengakui bahwa dia bersalah, dia mengakui perbuatannya, tetapi hakim tidak boleh percaya begitu saja. Dia harus ada dua alat bukti, misalkan keterangan saksi yang mendukung. Ya, kalau cuma bukti keterangan saja maka tidak bisa, ya. Harus minimal dua alat bukti. Nah, ini urutan, ya. Kita lihat Bapak Ibu, yang pertama keterangan saksi. Di pasal 1 ayat 27 KUHP dinyatakan bahwa dicantumkan tentang saksi. Ya. Di dalam tersebut dinyatakan syarat sahnya keterangan saksi itu yang pertama dia harus mengucapkan sumpah. Ya. Sumpah atau janji, ya. Bagi yang muslim, ya, itu bersumpah, ya. Buddha dan Hindu bersumpah, tapi kalau buat Kristen atau Katolik maka dia tidak boleh bersumpah karena ini perintah Alkitab.
Ya, tidak boleh bersumpah, hanya boleh mengucapkan janji. Nah, tetapi bisa nggak saksi menolak bersumpah atau berjanji? Boleh. Dia bisa aja tetap diperiksa dan dia bisa disandera berdasarkan penetapan hakim. Ya, jika dia nggak perlu, ya. Ini diatur di KUHP pasal 161. Nah, keterangan saksi itu begitu penting karena bernilai sebagai bukti. Apabila pertama dia melihat sendiri kejadiannya atau melihat pelakunya atau mendengar langsung atau mengalami langsung peristiwa pidananya, ya. Nah, jadi dia bisa menjelaskan real yang sebenarnya. Nah, keterangan saksi juga harus diberikan di depan sidang pengadilan. Ya, ini jelas harus di depan persidangan pengadilan. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi video conference atau sekarang sidangnya online? Ya, saksinya online di mana, hakimnya di pengadilan, terdakwanya di ruang tahanan gitu ya, di kejaksaan apa di LP, di rutan. Nah, untuk ini Saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di era sekarang pandemi khususnya sidang online itu dibenarkan. Ya, jadi ketika terjadi keterangan saksi di depan sidang pengadilan, tapi dalam bentuk video conference ya, bukan video rekaman ya, tapi video live, Zoom live, maka itu bisa dipersamakan saksi memberikan keterangan langsung di depan sidang pengadilan. Tapi kalau dia rekaman, ya bagaimana bisa ditanya? Karena hakim akan bertanya, penuntut umum bertanya, lalu ada penasihat hukum yang akan bertanya. Jadi harus live, tidak bisa rekaman. Kedua, ya berikutnya adalah keterangan saksi tidak cukup apabila hanya satu orang saksi saja. Unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah sebuah kesaksian. Ya. Nah, ini diatur di pasal 15 ayat 2 KUHP. Artinya harus minimal ada 2 orang saksi. Kalau 50, 60 boleh nggak? Boleh. Tapi jangan satu, minimal 2 orang saksi. Nah, terkait dengan pasal 183, saya mau ingatkan bahwa sekurang-kurangnya menjatuhi pidana dengan 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti ini maksudnya dari 5 alat bukti yang ada ya. Dari 5 ini harus ada 2. Ya, minimal 2. Artinya kalau ada 50 saksi itu dihitungnya berapa alat bukti? Tetap 1. Yaitu alat bukti saksi saja. Ya, hanya 1. Nah, kalau ada 10 saksi berarti bukan 10 alat bukti tapi 1 alat bukti yaitu 10 saksi ya. Nah, keterangan saksi yang berdiri sendiri. Maksudnya adalah keterangan saksi yang tidak jelas menunjukkan tindak pidana atau membuktikan perbuatan terdakwa atau terdakwalah pelakunya. Ya. Makanya kadang-kadang keterangan saksi ini diperiksa bukan kadang, tapi selalu diperiksa masing-masing terpisah. Yang lain keluar dulu, ya. Setelah itu kalau dianggap perlu maka akan dikonfrontir antara satu saksi dengan saksi-saksi yang lainnya. Akan dikonfrontir, benar nggak? Akan ketahuan siapa yang berbohong, ya kalau nggak matching. Dan selalu akan dikonfrontir dengan terdakwa. Setelah saksi memberikan keterangan, hakim akan selalu bertanya, apakah terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi ini? Kalau keberatan apa alasannya? Tidak keberatan, ya sudah dilanjutkan. Jadi dicatat dalam berita acara persidangan. Ini penting karena ini adalah hak-haknya si terdakwa untuk mengajukan pembelaan atas dirinya di hadapan tuntutan dakwaan yang di pengadilan. Ya, itu pasti akan selalu demikian. Nah, tadi keterangan saksi. Oke. Yang dimaksud saksi adalah yang melihat, mendengar, mengalami langsung peristiwa tindak pidana. Nah, yang kedua adalah alat bukti ahli. Ahli ini sering disebut orang kecelek, sih bilang ya, saksi ahli. Loh, kalau dibilang saksi adalah melihat, mendengar, mengalami sendiri. Nah, ahli kan tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami sendiri. Dia hanya menjelaskan tentang berdasarkan keilmuannya. Ya, jadi dia bukan saksi, tapi ahli. Ahli saja, tidak perlu disebut saksi ahli. Nah, KUHP mendefinisikan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ya, jadi ya keterangan ahli ini diberikan karena keahliannya, karena kalian khususnya. Ya, jadi tetapi tidak cuma di persidangan, proses penyidikan di kepolisian boleh dipanggil ahli. Ya, polisi boleh manggil ahli. Kita sendiri terdakwa boleh menghadirkan ahli untuk menjelaskan
tentang suatu hal. Misalkan prosedur audit pajak, apakah ini termasuk kerugian negara atau tidak. Nah, ini kita boleh mendatangkan ahli. Ya, apakah ini ada kerugian negara atau tidak, kita datangkan ahli gitu ya, menjelaskan hal ini, apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Misalkan apa yang dimaksud dengan uang prestasi dan penipuan, bedanya di mana? Yang menjelaskan pasal-pasal pidana. Nah, bisa menerangkan ahli. Nah, di pasal 179 KUHP diatur bahwa ada dua kelompok ahli. Ahli kedokteran kehakiman atau dokter, ya. Kedokteran kehakiman kita kenal sekarang ahli forensik, ya. Dulu disebut kedokteran kehakiman. Lalu ada ahli lainnya. Ahli lain itu macam-macam. Mau ahli pajak, mau ahli akuntan publik, keuangan, kemudian mau ahli di bidang profesi tertentu, ya, atau ahli di bidang hukum pidana, hukum perdata dan seterusnya, ya, terkait dengan perkara yang bersangkutan. Nah, ahli di sini, ya, dia memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya atas fakta. Jadi ada fakta yang disajikan di pengadilan, ya, biasa penuntut umum, hakim atau penasihat hukum akan bertanya, menurut ahli, dari segi teori hukum, bagaimana nih kejadian ini? Apa unsurnya? Apa sih yang dimaksud unsur kesalahan dalam perkara ini? Nah, harus jelas. Oh iya, misalkan barang siapa, misalkan dalam tindak pidana pencurian, dia menjelaskan bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain. Apa yang dimaksud dengan barang milik orang lain menurut pasal 362 KUHP? Nah, itu tugas ahli hukum pidana. Ya, tapi dia ahli tidak boleh menyimpulkan fakta. Contoh, visum et repertum, ini kurang E ini. Nah, korban misalkan dalam hasil visum et repertum, dia menyatakan bahwa korban meninggal akibat luka benda tumpul. Nah, jadi ahli akan selalu menyatakan, oh korban meninggal akibat luka tusuk. Oh, korban meninggal akibat jantungnya tidak mendapat oksigen yang cukup sehingga berhenti. Misalkan, oh korban meninggal, nah kejadiannya ternyata dia meninggal karena dibekep sampai nggak bisa napas. Ya, nah tapi ahli tidak akan menyimpulkan, oh ya dia dibunuh kesimpulannya. Oh nggak boleh. Kesimpulannya apa? Oh ya, dia meninggal akibat luka di kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak dan meninggal. Oh, setelah dicek ternyata ada luka besar di belakang kepalanya, ternyata dia dipukul dengan benda tumpul dari belakang. Pada posisi jam berapa, mengenai apa akibatnya, nah itu ahli. Dia tidak boleh menyimpulkan, oh berdasarkan hasil pemeriksaan saya bahwa korban dipukul sama pakai batu. Wah, bukan begitu. Atau korban meninggal karena dibunuh, nggak bisa. Itu menyimpulkan namanya, ya. Nah, makanya karena kekuatan pembuktian keterangan ahli ini sifatnya bebas. Artinya apa? Ya bebas, terserah hakim. Dia akan yang menilai apakah dia mau mengikuti pendapat ahli atau tidak mau mengikuti atau mengesampingkan pendapat ahli, itu bebas. Tidak wajib. Ahli hanya membuat terang suatu perkara, menerangkan suatu hukum atau suatu hal tertentu yang belum jelas buat si hakim. Ya, nah ini ahli. Ya, ini ahli juga sama memberikan keterangan secara langsung di persidangan. Ya, nah sekarang mungkin pakai Zoom gitu ya, Zoom sekarang ya, karena zaman pandemi. Nah ini keterangan ahli, Bapak Ibu. Nah surat. Nah ini diatur di pasal 187 KUHP. Nah Bapak Ibu, berdasarkan pasal 187 ya, sebentar. Berdasarkan pasal 187 KUHP ya, ini jelas bahwa baik Bapak Ibu, ini jelas bahwa alat bukti yang sah dimaksud adalah surat-surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Ya, Bapak Ibu, nah ini bisa saja ini masuk kategori ini, ya. Jadi bentuk suratnya ada bisa bentuk berita acara atau misalkan surat-surat yang berbentuk misalkan ketentuan undang-undang, izin impor, IMB, paspor, SIM dan lain-lain yang berdasarkan undang-undang ketentuan peraturan, ya. Atau juga keterangan dari ahli, ya. Nah, ini dualisme sebenarnya, ya. Surat keterangan dari ahli ini kayak visum et repertum yang bentuk tulisan, laporan tertulis, ya. Ini seringkali dianggap sebagai alat bukti keterangan ahli. Nah, ini seringkali dualisme. Ada yang menganggapnya demikian, ada yang menganggap itu adalah surat, gitu kan, tertulis. Kalau keterangan ahli adalah keterangan diberikan secara langsung dalam persidangan. Atau surat-surat lain yang berkaitan
yang ada hubungannya dengan alat bukti yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini mengenai surat. Mengenai surat ini, kekuatan pembuktiannya pada poin A, B, C di atas, ya. A, B, C berita acara, ya. Tadi ya surat-surat izin menurut undang-undang, surat keterangan dari ahli. Nah ini kekuatan pembuktiannya itu adalah kekuatan pembuktian yang sempurna. Karena dibuat sesuai ketentuan undang-undang. Ya, tadi contoh ya, berita acara, misalnya berita acara persidangan, berita acara pemeriksaan kepolisian, ya, atau surat keterangan ahli, visum et repertum, gitu ya, atau misalkan apa namanya, surat izin impor, izin mendirikan bangunan. Nah itu adalah dokumen resmi, ya, yang dikaitkan dengan undang-undang. Sedangkan pada surat poin D, surat lainnya, itu hakimlah yang menilai secara bebas, ya, dikaitkan dengan alat bukti lainnya, boleh mengikuti, boleh menerima, atau boleh mengesampingkan, ya. Nah ABC ini tidak bisa dikesampingkan karena sudah apa nih, formalitas sudah jelas diatur dalam undang-undang. Nah, bukti yang ketiga adalah petunjuk. Petunjuk Bapak Ibu, petunjuk di sini adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Nah, ini adalah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan ya yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana atau menunjukkan siapa pelakunya. Nah, ini sebenarnya sifatnya abstrak dan subjektivitas hakim. Ya, ini seperti kesimpulan lah berdasarkan kejadian, perbuatan, atau keadaan. Dan ini biasanya diperoleh dari alat bukti. Alat bukti apa? Berupa keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Ya, kesimpulan. Nah, ini siapa yang menyimpulkan? Ya hakim. Contoh kasusnya Jessica. Kasusnya Jessica, ya, tidak bisa penuntut umum membuktikan bahwa Jessica memasukkan apa namanya, arsenik, arsenik ke dalam minuman si korban Mirna. Tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Tapi mereka membuktikan bahwa ada rangkaian-rangkaian perbuatan. Contoh, Jessica datang ke Cafe Oliver memesan tempat duduk. Dia ngambil spot meja yang di pojok yang dari pandangan CCTV agak jauh. Ya, kedua, dia memesan minuman terlebih dahulu buat si Mirna diminum, padahal dia belum nyampe. Ketiga, ada semacam goodie bag, paper bag 3 biji yang diletakkan di atas meja, sehingga terkesan menutup sesuatu atau mau menutupi perbuatan sesuatu. Nah, itu kesimpulannya penuntut umum. Nah, ya kan? Dia mengarahkan ke demikian. Nah, hakim ternyata meyakini bahwa betul itu dari fakta-fakta tersebut, maka diyakini bahwa racun itu, apalagi hasil laporannya bahwa racun itu memang dari minuman yang dipesan Jessica. Sampai kemudian bartendernya juga diperiksa ya, takutnya dia yang meracuni atau apa gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini adalah salah bentuk petunjuk sebenarnya. Ya. Petunjuk bahwa ini telah terjadi peristiwa atau ada terdakwa pelakunya, ya. Nah, ini butuh keahlian tersendiri bagi hakim untuk menjelaskan hal ini, ya. Tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Artinya dia perlu betul-betul berdasarkan pengalaman, pengetahuannya, dia menilai alat-alat bukti tersebut sehingga dia menganggap bahwa ini suatu petunjuk. Nah, ini agak susah gampang sebenarnya menilainya. Tinggal hakim pintar-pintarnya berdasarkan pengalamannya dan kita pun bisa menilai apakah reasonable nggak gitu ya alat bukti ini. Nah, alat pembuktiannya sifatnya bebas, boleh diikuti atau tidak oleh hakim. Ya, dan harus digunakan secara arif bijaksana setelah hakim memeriksa dengan cermat. Nah, contoh misalkan si A berburu rusa ke hutan pada sekitar jam 17.30. Dia menembak rusa tapi rusanya lari. Besoknya ada seorang petani menemukan mayat B yang meninggal akibat luka tembakan di kepala. Nah, Bapak Ibu, dari contoh ini ya, kemudian ada juga petunjuk bahwa istri B bersaksi bahwa suaminya pergi ke hutan mencari kayu bakar sekitar pukul 17.30 di lokasi A berburu. Ya. Nah, berdasarkan hasil uji balistik, peluru yang di kepala B berasal dari senapan si A. Tapi A membantah, loh saya nggak pernah nembak, saya nembak rusa kok. Tapi rusanya kabur. Nah, ini petunjuk Bapak Ibu. Dari sini, dari fakta-fakta ini kemudian dapat diperoleh petunjuk ternyata tembakan si A bukan menembak rusa, kena manusia si petani tadi. Ya mungkin lagi nunduk-nunduk ngangkat itu dipikirnya rusa ditembak. Atau dia mengarahkan senapannya kepada rusa yang ada dekat situ, tapi ternyata pas mungkin entah bagaimana sedemikian rupa,
si petaninya mungkin berdiri malah kena pelurunya kena dia, misalkan begitu. Ya. Nah, jadi petunjuknya adalah besar kemungkinan si A yang menembak si B. Mau nembak rusa malah ketembak si B. Yang kebetulan berdekatan dengan posisi rusa buruannya. Nah, ini dapat disebut sebagai petunjuk. Ya. Nah, ini contoh yang sederhana Bapak Ibu ya. Nah, demikian soal petunjuk. Ya, kita lanjutkan dengan keterangan terdakwa. Nah, bukan pengakuan terdakwa ya, tapi keterangan terdakwa. Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau alami sendiri. Nah, tadi saksi juga begitu kan? Ia ketahui, ia alami, dia dengar sendiri. Nah, ini jelas. Tapi ini nggak bisa berdiri sendiri. Harus alat bukti ini ditambah dengan alat bukti yang lainnya untuk bisa meyakinkan hakim. Nggak bisa cuma keterangan terdakwa hakim yakin, nggak boleh. Ya, hakim tidak dapat memutuskan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan keterangan dia semata. Ya, karena keterangan terdakwa ini bisa jadi subjektif, artinya dia berusaha, misalnya dia pasang badan untuk menutupi orang lain atau pelaku sebenarnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian keterangan terdakwa ini tidak sama dengan pengakuan, beda ya. Dia tidak mengaku ya, tidak berbeda. Kita dianggap pengakuan. Kalau pengakuan itu kan dianggap perlu dilakukan upaya supaya dia mau ngaku gitu. Tapi kalau terdakwa itu diberikan dalam keadaan bebas. Keterangan terdakwa ini disampaikan dalam keadaan bebas, tidak dipaksa. Nah, kekuatan pembuktiannya juga bebas. Hakim boleh ikut, boleh tidak, boleh mengesampingkan keterangan terdakwa. Biarpun dia ngakuin, tapi ternyata alat bukti yang lain, misalkan ada saksi, CCTV, ternyata menunjukkan bahwa pelakunya bukan dia. Nah, hakim boleh mengabaikan keterangan dari si terdakwa ini. Dimungkinkan, ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, kemudian, oke. Baik, Bapak Ibu, saya rasa demikian dulu. Ini ada tugas, tapi karena kita lagi pandemi, saya sebenarnya biasanya memberikan tugas untuk hukum acara pidana melakukan pemantauan perkara sidang. Tetapi karena lagi masa pandemi, kita agak sulit nonton sidang langsung, ya. Ini kan biasa via Zoom. Via Zoom juga biasanya tidak terbuka untuk umum karena hanya di para pihak saja. Ya, maka ini saya tidak berikan tugas ini, ya. Nah, Bapak Ibu demikian untuk materi kuliah hari ini. Ya, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilakan mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan di perkuliahan berikut. Ya, mohon maaf kalau misalkan saya melalui video rekaman ini karena saya saat ini berada di luar kota. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Selamat mengikuti perkuliahan yang lainnya. Terima kasih.